Sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan karena mereka kok nggak punya satu kesadaran untuk mereka ini ya sudah jangan ke tempat umum paling tidak. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Menurut sebuah unggahan dan berita yang dirilis di sini, Menteri Kesehatan Bapak BGS mengatakan bahwa ribuan orang, ini ribuan ini mencapai 3.000 orang itu nekat tetap pergi ke mall walaupun mereka ini terindikasi positif COVID-19. Dan semua orang ini kalau dengar berita ini pasti geleng-geleng kepala karena bagaimana mungkin mereka dalam kondisi seperti ini masih pergi ke mall? Apa yang ada di pikiran mereka, dan terus kalau menular ini akan seperti apa? Akankah gelombang ketiga akan muncul? Karena rupanya kemarin yang sangat mengerikan itu baru gelombang kedua. Dan apakah ini akan mewujudkan apa yang kita takutkan dan terjadi di tahun ini? Kita akan langsung lihat. Jadi kalau menurut apa yang dirilis ini, dan itu menurut sebuah data yang didapatkan dari aplikasi Peduli dan Lindungi, yang mana kalau orang yang sudah memakai Peduli Lindungi terus mereka ini mengatakan mereka ini positif, artinya mereka ini terus di tracking, mereka pergi kemana dan sebagainya, apalagi saat mereka ini masuk ke dalam mall. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan karena mereka kok nggak punya satu kesadaran untuk mereka ini ya sudah jangan ke tempat umum paling tidak. Dan kalau ini terjadi, yang ditakutkan adalah kalau sampai terus ada klaster baru dan pembukaan yang memang saat ini sedang dilakukan, apalagi kemarin katanya bioskop sudah mulai akan dibuka, ini akan mengerikan sekali. Dan kembali lagi di sini, maka satu-satunya cara untuk terhindar dan menghindari agar gelombang ketiga ini terjadi adalah kesadaran kita semua dengan kalau kita memang terindikasi positif atau ada gejala-gejala, kita tidak pergi ke tempat umum dan malah akan berpotensi sangat besar untuk menularkan. Kalau ternyata mereka pergi tapi menggunakan masker, ya tetap saja. Kalau ternyata makan atau mereka nanti berkomunikasi harus buka masker saat di toilet dan sebagainya, ini yang ditakutkan. Kalau mereka saja mau pergi dalam kondisi positif, apa yang menjamin mereka akan disiplin tidak melepas masker? Jadi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menakutkan sekali dan membuat kita semua jadi semakin was-was. Dan kalau kita lihat dari jumlah yang baru 29 juta dari total 270 juta penduduk Indonesia, maka kita bisa lihat bahwa data itu saja tidak akurat. Dalam artian jumlahnya bisa saja berkali lipat lebih banyak. Kalau orang ini tidak terdata, apalagi kalau mereka tidak tahu, ini akan sangat-sangat lebih mengerikan lagi. Tapi data yang kecil ini otomatis akan menjadi model sebuah data yang lebih besar. Tapi jika ini memang terjadi, artinya tidak ada cara yang lain, tidak ada sebuah obat yang lain selain ya kesadaran kita untuk tidak menularkan hal ini tadi kepada orang-orang yang lainnya. Nah, menurut itu tadi makanya kita bilang bahwa semua ini pasti akan tetap terulang lagi. Saya melihat bahwa gelombang ini bukan gelombang terakhir. Nah, maka untuk menghindari gelombang yang berikutnya ini tidak separah gelombang yang sebelumnya, maka vaksin ini harus dikebut. Dan vaksin yang harus dicapai, paling tidak ini 50% penduduk Indonesia itu sudah tervaksin, agar kita bisa lebih mudah untuk menuju herd immunity yang semoga ini akan bisa menangkal dan kita akan menang dari perlombaan lari, perlombaan racing, dibandingkan dengan mutasi virus yang sangat-sangat cepat dan kita tidak bisa prediksikan. Nah, pertanda yang lain yang saya lihat di sini adalah PPKM ini sepertinya akan terus-menerus sampai akhir tahun. Jadi tidak usah menunggu sampai kapan ini akan selesai. Saya pikir ini akan terus sampai akhir tahun, karena jika saat yang lainnya ini levelnya menurun, yang lainnya levelnya naik, maka otomatis ini harus menyesuaikan. Jadi kalau boleh saya bilang, PPKM sepertinya oleh pemerintah sampai akhir tahun ini masih akan tetap terjadi. Nah, kalau kita lihat, tadi saya baru lihat unggahan dari TikTok yang sangat-sangat memprihatinkan, di mana kalau tidak salah ini Ramayana di Cilegon, kalau tidak salah ya silahkan dicari. Jadi karena pembatasan, orang kalau masuk ke mall itu harus menggunakan sertifikat vaksin dengan Peduli Lindungi, dan ternyata vaksin mungkin belum sampai ke banyak orang dan sebagainya, mereka tak hilang akal, dagangannya yang dibawa ke trotoar di pinggir jalan. Nah, satu dan lain hal kita melihat ini adalah kreativitas, tapi ini bahaya juga gitu. Orang Indonesia tuh emang luar biasa. Kalau dikasih peraturan, mereka tidak bisa melakukan itu, mereka cari jalan untuk bisa mengakali peraturannya. Nah,
Apakah di daerah kalian juga terjadi seperti itu? Coba tuliskan di bawah ini. Tapi saya pikir ini kalau di seluruh dunia baru terjadi ya di Indonesia saja sih. Nah, semoga oknum yang melakukan ini juga berpikir 1000 kali untuk mengulangi lagi, karena ini sangat-sangat berbahaya. Tapi memang banyak hal sih, kita nggak bisa ngomong apakah seperti ini itu salah dan benar dalam kondisi seperti sekarang. Bisa jadi 3.000 orang yang positif COVID itu memang mereka harus terpaksa pergi, karena kalau mereka tetap di rumah mungkin saja mereka tidak akan bisa mencari nafkah dan malah akan, ya itu tadi, apakah mereka akan malah terkena sakit atau tidak mendapatkan nafkah, dan ujung-ujungnya juga akan menuju ke resiko kematian itu sendiri. Tapi masa iya sih pergi ke mall? Kalau seandainya pergi ke pasar gitu, mall itu kan identiknya ya orang jalan-jalan. Apakah kalau itu pegawainya? Kalau pegawainya harusnya kalau karena COVID kan sudah langsung akan dirumahkan dan tidak boleh masuk dulu. Nah, di sini letaknya kita harus sadar, dan kembali lagi tidak ada cara yang lain selain kesadaran masyarakat dan orang-orang di sekitar kita. Dan untuk itu sepertinya pemerintah ini harus turun tangan dan benar-benar melakukan sebuah pengawasan secara langsung, mungkin dengan cara yang lebih kreatif lagi. Saya tidak tahu itu apa. Tapi jika ini terus terjadi, maka yang ditakutkan itu adalah gelombang berikutnya ini terjadi kapan tidak bisa diprediksi, dan cara untuk mengalahkannya atau menanggulangi hal tersebut itu juga lebih tidak bisa diprediksi lain. Maka daripada itu, kehati-hatian kita benar-benar kita harus teliti, dan kita tidak boleh gegabah melihat bersenang-senang dengan melandainya kurva sekarang ini. Karena ingat, saya katakan sekali lagi, ingat, gelombang berikutnya masih sangat mungkin untuk terjadi. Dan seperti yang saya pernah katakan di beberapa konten yang lalu, bahwa sebenarnya ini jumlah uang itu akan tetap saja. Saat usaha ditutup, maka beberapa orang tidak mendapatkan penghasilan, tapi di tempat lain, masyarakat ini ada segelintir orang yang malah penghasilannya itu akan jauh meningkat. Nah, cara kreatif yang tadi saya maksudkan dari pemerintah adalah mencoba men-tracking siapa saja yang malah diuntungkan dengan pandemi ini. Dan saat mereka ini diuntungkan, maka mereka ini harus memberikan sumbangsih juga, karena ya otomatis banyak orang-orang ini harus dibantu. Loh, tapi kan ini perusahaan swasta. Ya, tetap aja. Kalau mereka ada di Indonesia, sebagai warga Indonesia, mereka harus tahu, karena kalau nanti terjadi imbas dengan ini semua, terus ada gelombang yang berikutnya, terjadi kematian juga, orang-orang ini berkurang, pasar mereka juga akan berkurang. Jadi yuk kita bersama-sama. Dan untuk pemerintah di sini, memang orang-orang atau pihak-pihak yang dibuat lebih kaya dengan pandemi ini, ya misalkan produsen obat, masker, atau mungkin marketplace internet yang otomatis orang berbelanja ke sana, cobalah untuk diajak kerjasama, atau mungkin pajaknya ditingkatkan karena penghasilan mereka toh akan terus meningkat juga. Dan dengan cara ini mungkin saja semua ketimpangan ini akan bisa diselesaikan. Tapi yang paling adalah Satgas harus benar-benar tegas. Jika terjadi pelanggaran harus ditindak, dan tindakannya harus sesuatu yang memberikan efek jera agar tidak terjadi lagi. Akan susah kepada kita untuk melihat sebuah potensi saat kita terkena sakit akan seperti apa, dan kita malah akan nekat melakukan sesuatu yang ini akan membuat, ya kalau ternyata jatuhnya ke kita juga, ini adalah konsekuensi. Tapi kalau ternyata ini jatuh kepada orang lain, ini artinya kita mencelakai pihak lain, dan tentu saja itu adalah sebuah tindakan yang kalau menurut saya merugikan orang yang tidak ingin dirugikan. Dan kalau saya boleh lihat dari kartu ini, satu gelombang ini akan muncul sebelum Desember nanti, sebelum akhir tahun. Ini mungkin gelombang yang kecil dan harapannya tidak akan berefek, tidak ada orang yang akan meninggal dunia dari sini. Nah, semoga ini semua saya salah, tidak terjadi, karena ditakutkan ada gelombang yang berikutnya yang ini kayaknya kita akan gonta-gantian terus menerus dengan Indonesia di luar negeri, nanti kemudian balik lagi di Indonesia. Nah, bagaimana agar ini bisa selesai? Ya kita harus herd immunity tapi seluruh dunia. Nah, apakah mungkin? Ya kita belum tahu, tapi yang paling mungkin yuk kita kejar herd immunity Indonesia, kita kejar vaksin hingga 50%, dan semoga kita segera keluar dari pandemi ini dan hidup dalam endemi, sehingga ini akan selesai dan kita akan menganggap COVID ini seperti flu atau mungkin sakit kepala yang mungkin kalau kita beli di warung obat cuma 2.000 atau 1.000 perak, kita makan terus kemudian kita akan sehat lagi. Terima kasih sudah menyaksikan konten ini, sampai jumpa dan salam.